Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran pelajar di Karawang menelan korban jiwa. Kali ini seorang pelajar SMK tewas tertikam senjata tajam. Tim forensik RSUD Dr. Slamet Garut melakukan ekshumasi makam bayi korban dugaan malpraktik di Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Mengendus penyelundupan ganja asal Medan, polisi gagalkan pengedaran narkotika jelang tahun baru di Kota Bogor. Harga cabai dan sayuran di sejumlah pasar di Purwakarta masih mahal. Tingginya harga bahan pangan tersebut membuat hasil penjualan para pedagang pasar turun sebanyak 50%. Sudah sepekan terakhir, harga cabai dan sayuran di Pasar Baru Purwakarta kembali merangkak naik. Cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Cabai merah Rp70.000 per kilogram, sebelumnya Rp30.000. Harga tomat naik dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Dan bawang merah serta bawang putih naik dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pendapatan pedagang menurun. Ini omset turun tuh kan? Kalau omset ya biasa aja sih. Cuma penghasilan yang Kurang ya? modal bertambah gitu. Untungnya mah ya gitu-gitu aja. Pedagang mengatakan masih tingginya harga sayuran disebabkan pasokan dari petani yang tidak stabil. Sebagian akibat terserang hama, sebagian lagi akibat cuaca yang tidak menentu sehingga hasil panen buruk. Syamsul Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Jelang pergantian tahun, harga komoditas sayuran di Pasar Pamanukan Subang masih tinggi. Selain cabai yang harganya berangsur turun akibat banyaknya pasokan, jenis sayuran lainnya terus mengalami kenaikan. Di Pasar Pamanukan Subang, harga cabai relatif turun akibat pasokan yang cukup banyak. Cabai rawit merah misalnya, yang sebelumnya sempat mencapai di atas Rp100.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Begitu juga cabai merah keriting turun menjadi Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Namun sayuran lainnya seperti kol naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000. Bawang daun naik dari Rp20.000 menjadi Rp28.000. Sawi hijau naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Daun seledri naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Serta kentang ukuran besar, ukuran sedang, kentang ukuran kecil, dan kentang dieng naik rata-rata Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Naiknya harga sayuran membuat omset penjualan para pedagang turun. Kenaikannya karena apa, Bang? Karena menjelang tahun baru. Natal juga. Natal juga ya, dampak juga ya. Sedang para konsumen berharap harga sayuran kembali turun. Keberatan lah, karena kita yang orang susah-susah kan gimana ya, yang penghasilannya sedikit, ya itu kan yang anaknya banyak kan kurang gimana lah, ekonominya kan kurang. Sedangkan kalian kan kerja penghasilan segini. Gitu. Ya harapan ke depan pemerintah supaya diperhatikan gitu rakyatnya, supaya harga-harga normal gitu ya, supaya normal, jangan terlalu mahal lah gitu, ya jangan naik gitu. Diperkirakan harga sayuran akan tetap tinggi hingga awal tahun depan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Keluarga pasien asal Garut yang meninggal dunia setelah dianestesi di RSHS Bandung akhirnya memberikan pernyataan. Keluarga meminta manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk memberikan penjelasan medis secara detail penyebab korban meninggal dunia setelah dibius untuk menjalani operasi gigi. Keluarga almarhumah Ita Sucita, perempuan berusia 30 tahun warga kampung Banjarsari, Kecamatan Samarang, Garut, yang meninggal dunia setelah dilakukan anestesi atau pembiusan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, akhirnya buka suara. Rekaman video keluarga yang menuding pihak rumah sakit melakukan malpraktik sempat viral di sosial media.
Menurut suami almarhumah, Ita awalnya mengeluh sakit gigi dan setelah diperiksakan di Rumah Sakit Garut, berdasarkan hasil ronsen terdapat 3 gigi bungsu dan 1 gigi tambalan pada pasien yang harus dioperasi. Namun karena rumah sakit di Garut memiliki keterbatasan alat, Ita dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu. Almarhumah masuk ke RSHS pada tanggal 27 November. Sebelum dilakukan tindakan operasi, terlebih dahulu dilakukan anestesi atau pembiusan pada tanggal 28 November 2023. Namun setelah dilakukan anestesi beberapa menit kemudian, dokter memanggil suami pasien dan menyatakan bahwa pasien mengalami penyempitan saluran pernafasan sehingga pasien mengalami henti detak jantung dan harus dibawa ke ruang ICU. Beberapa hari kemudian, dokter RSHS meminta izin kepada keluarga agar pasien dilakukan cuci darah. Alasannya pasien tak mengeluarkan urin usai anestesi. Suami pasien pun memberi izin. Namun selama berada di ICU RSHS Bandung, kondisi pasien malah makin memburuk dan dinyatakan meninggal Rabu 13 Desember 2023 lalu. Setelah dilakukan anestesi itu mengalami henti jantung dikarenakan penyempitan saluran pernapasan. Sebelum masuk dilakukan anestesi, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Pihak keluarga mengaku menulis di media sosial bukan untuk mencari sensasi, tapi ingin mendapatkan penjelasan medis yang detail mengenai penyebab istrinya meninggal. Saat dinyatakan meninggal, pihak keluarga sempat menanyakan kepada dokter, namun tidak mendapatkan respon, sehingga keluarga pun curhat di media sosial. Sementara itu, sampai hari ini, keluarga pasien belum menerima penjelasan medis secara detail dari RSHS Bandung. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Atas permintaan pihak keluarga korban, polisi bekerja sama dengan tim forensik RSUD Dr. Slamet Garut melakukan ekshumasi terhadap makam bayi korban dugaan malpraktik di Bungursari, Kota Tasikmalaya. Hasilnya akan digunakan untuk mengusut dugaan malpraktik di klinik bersalin tempat korban dilahirkan. Tim forensik RSUD Dr. Slamet Garut bersama polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam dan mengautopsi jasad bayi yang sebulan lalu meninggal akibat dugaan malpraktik oleh klinik bersalin Alifa di Bungursari, Kota Tasikmalaya. Otopsi dilakukan atas permintaan pihak keluarga korban yang meyakini ada kesalahan tindakan medis yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil otopsi akan diberikan ke penyidik Polres Tasikmalaya Kota. Tapi semua data-data sudah kita ambil gitu kan ya. Nanti untuk kepentingan data-data itu nanti kita kasih kesempatan pada penyidik. Jadi belum bisa saya sampaikan hari ini. Dan kalaupun sudah juga mungkin yang akan menerima penyidik dulu. Hasil otopsi nantinya akan digunakan untuk membantu mengungkap kasus ini. Setelah pemeriksaan dan hasil ekshumasi yang dilakukan pada hari ini kami terima, nantinya bisa membuat terang apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak. Sementara itu, tim ad hoc Majelis Kehormatan Profesi yang dibentuk Dinas Kesehatan sudah bekerja sama selama 14 hari, belum membuahkan hasil. Pihak dinas akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas sanksi yang akan dijatuhkan. Untuk melihat korelasi dengan institusi lain, dengan OPD lain atau dengan organisasi profesi lain. Tidak dimaksudkan untuk merubah keputusan majelis ad hoc. Majelis penegak disiplin apapun keputusannya itu yang menjadi pegangan Dinas Kesehatan. Kasus dugaan malpraktik ini muncul saat keluarga korban marah-marah karena menilai korban tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Bayi yang lahir dengan berat 1,5 kg, yaitu 1 kg di bawah berat bayi normal, justru diizinkan pulang sehingga belum sampai 24 jam akhirnya meninggal dunia. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Menunggu ruang kelas yang rusak diperbaiki, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Tanjung Sari 3 di Kabupaten Cianjur terpaksa belajar di halaman sekolah. Atap dan dinding ruang kelas di SDN Tanjung Sari 3 Sukaluyu Cianjur ambruk akibat hujan disertai angin kencang. Porak-poranda,
Itulah yang terjadi pada beberapa bangunan kelas di SD Negeri Tanjung Sari 3, Jalan Sukamulya, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, setelah diterpa hujan dengan angin kencang Jumat pekan lalu. Akibatnya sudah seminggu puluhan siswa kelas 1 dan 2 terpaksa belajar di luar ruangan seperti di lapangan sekolah. Selain itu, banyak orang tua siswa memindahkan anaknya ke sekolah lain karena takut tertimpa atap dan dinding bangunan kelas lainnya yang rawan ambruk. Ini kenapa belajar di sini? Kenapa? Mau roboh. Apanya? Kelasnya. Kelasnya? Jadi belajarnya? Sini. Bareng sama kelas berapa ini? Kelas 2. Malam soalnya angin. Angin sama apa? Mau hujan. Mau hujan. Jadi gimana kelasnya? Jatuh ke bawah. Ambruk. Itu kelas ada di situ. Untuk sementara waktu, pihak sekolah memanfaatkan bangunan yang relatif masih aman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Mereka juga sudah mengajukan perbaikan bangunan ke dinas terkait dan diperkirakan baru akan terrealisasi tahun depan. Belum ada perbaikan, katanya itu anggaran 2024. Ya. Sudah dilaporkan ke Udah. Tidak ada upaya untuk antisipasi sementara sebelum diperbaiki, Pak. Mengingat ini kan struktur bangunannya juga sudah ini. Ya, kemarin itu kan mau ditambah itu ya, dicodang gitu. Kan takut itu lebih baik itu anak dipindahin sama di ruang musola. Sebelum ambruk Jumat pekan lalu, atap Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung Sari yang sudah berdiri sejak tahun 1986 ini baru 2 kali direnovasi pada tahun 2004 dan 2011 silam. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.